Sahabat catatan langit, ada hal-hal dalam hidup yang tampak begitu kecil, namun justru menyimpan rahasia besar. Seperti tetes embun yang jatuh di tengah malam, ia mungkin terlihat remeh, tetapi mampu menyuburkan tanah yang kering. Begitu pula dengan zikir. Kadang bibir kita mengucapkannya hanya sebentar, seolah tanpa tenaga. Namun di sisi Allah, ia lebih berat daripada gunung, lebih luas daripada samudra. Zikir yang sederhana seringkali tersembunyi nilainya, tetapi kelak, di hari ketika amal manusia ditimbang, justru ia bisa menjadi penyelamat. Hati manusia sering lalai, terburu oleh dunia yang fana, hingga meremehkan sesuatu yang ringan di lisan. Padahal, satu lafaz zikir mampu menembus langit, menenangkan hati yang resah, dan menanam pohon abadi di surga. Sekarang, kita akan membahas rahasia zikir ringan yang bernilai besar di sisi Allah, agar hati kita tak lagi lalai, dan lisan kita senantiasa basah dengan namanya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia yang berjalan dalam hidupnya tanpa sadar membawa beban yang berat. Dosa-dosa kecil yang menumpuk, kesalahan yang terlupa, kelalaian yang dianggap biasa. Seperti debu yang menempel setiap hari, tanpa terasa, ia berubah menjadi lapisan tebal yang menutupi hati. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menutup pintunya. Dia memberi jalan sederhana untuk membersihkan beban itu. Zikir. Satu kalimat ringan di lisan, namun ia mampu menghapus dosa yang menggunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkanlah buih di lautan, tak terhitung jumlahnya, tak mungkin digenggam. Begitulah gambaran dosa seorang hamba. Tetapi satu zikir mampu membuat lautan itu lenyap. Ulama berkata, bukan karena lafaznya panjang atau jumlahnya banyak, melainkan karena zikir itu adalah tanda pengakuan seorang hamba akan kebesaran Allah dan kerendahan dirinya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa zikir ini bagaikan air jernih yang terus mengalir, membersihkan kotoran hati setiap kali ia diucapkan dengan keikhlasan. Di hadapan manusia, ucapan pendek sering tak berarti. Namun di hadapan Allah, satu kalimat penuh pengakuan bisa membalikkan catatan hidup. Bayangkan hari ketika manusia berdiri di padang mahsyar. Amal-amal ditimbang, matahari begitu dekat, dan setiap orang hanya sibuk memikirkan dirinya. Saat itu, zikir yang mungkin pernah dianggap remeh bisa menjadi naungan. Ia hadir seperti cahaya, seperti penolong yang menyelamatkan dari gelapnya dosa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berpesan, perbanyaklah zikir, karena ia akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai teman yang engkau butuhkan. Maka janganlah kita menunda, sebab dosa tidak menunggu untuk menumpuk, dan ajal tidak menunggu untuk menjemput. Jika satu kalimat subhanallahi wa bihamdihi mampu menjadi penghapus, mengapa kita biarkan lisan ini kering tanpa menyebut namanya? Ada satu rahasia yang jarang kita sadari. Setiap zikir yang terucap dari lisan seorang hamba tidak pernah hilang begitu saja. Ia tidak lenyap di telan waktu, tidak tersapu angin, dan tidak terbuang sia-sia. Di sisi Allah, setiap lafaz zikir adalah benih yang ditanam di tanah abadi bernama surga. Betapa banyak manusia yang menanam di dunia, merawat kebunnya dengan penuh kerja keras, tetapi lupa menanam untuk kehidupan setelah mati. Padahal di surga kelak, pohon-pohon rindang, sungai-sungai jernih, dan kebun-kebun hijau bukan hanya sekadar hadiah, ia adalah hasil dari zikir seorang hamba. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, maka surga akan menanam untuknya pepohonan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkanlah setiap kali lisan kita menyebut subhanallah, tumbuhlah sebatang pohon indah di surga. Setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah, tumbuhlah pohon lain yang daunnya menaungi jalan-jalan abadi. Begitu pula dengan la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Semuanya menumbuhkan taman keabadian yang kelak akan kita tempati. Alangkah indahnya bila setiap detik di dunia kita gunakan untuk menanam surga, agar kelak kita menuai kebun yang luasnya tidak terbayangkan oleh akal manusia. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan dalam Jami' al-Ulum wal Hikam bahwa setiap zikir bukan hanya amal ringan, tetapi investasi besar yang hasilnya baru akan tampak di akhirat. Dunia ini penuh dengan kebun yang layu, bunga yang gugur, dan tanah yang kering. Namun kebun surga tidak pernah layu, tidak ada musim gugur, tidak ada kekeringan. Semua itu tumbuh dari benih zikir yang seringkali dianggap sepele. Zikir itu sederhana, namun hasilnya abadi. Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya sibuk dengan urusan dunia, lupa menanam pohon di akhirat. Betapa meruginya ia ketika melihat saudaranya disambut oleh taman hijau di surga, sementara ia berjalan di jalanan kosong tanpa naungan. Di dunia, kita rela bekerja keras demi sebidang tanah atau rumah kecil. Namun mengapa kita enggan menggerakkan lisan untuk menanam surga, yang luasnya seluas langit dan bumi? Zikir bukan hanya bekal, ia adalah hadiah kasih sayang Allah. Setiap kali kita menyebut namanya, Allah menjadikan ucapan itu sebagai pohon yang akan menaungi kita kelak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah berpesan, zikir adalah jalan menuju taman surga. Siapa yang membasahi lisannya dengan zikir, maka ia sedang menanam benih keabadian. Betapa dalam makna ini, bahwa lisan yang sibuk dengan zikir sedang merancang rumahnya di sisi Allah. Maka jangan biarkan lidah kita kering. Setiap ucapan adalah benih, setiap benih adalah pohon, dan setiap pohon adalah bagian dari taman keabadian yang sedang menanti kita. Manusia diciptakan dengan hati yang halus, namun seringkali hati itu menjadi gelisah. Kita berusaha mencari ketenangan di banyak tempat. Ada yang mencarinya pada harta, ada yang mencarinya pada cinta sesama manusia. Ada pula yang mencarinya dalam kesenangan dunia yang cepat sirna. Tetapi semua itu hanya meninggalkan jejak lelah. Semakin dikejar, semakin terasa kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kunci sederhana bagi hati yang resah, kunci yang tidak membutuhkan biaya dan tidak memerlukan kekuatan fisik, yaitu zikir. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini seakan menjadi obat bagi kegelisahan manusia. Betapapun dunia ini penuh hiruk pikuk, hati yang dekat dengan Allah akan menemukan ketenangan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa hati manusia tidak akan merasa tentram dengan sesuatu pun selain dengan zikir kepada Allah. Semua selainnya hanyalah ilusi ketenangan. Sementara ketenangan sejati hanya hadir dari kedekatan dengannya. Renungkanlah, ketika seorang hamba duduk sendirian di malam yang sunyi, lisannya berbisik lirih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mungkin suaranya tak terdengar oleh siapapun, namun getaran itu menenangkan jiwanya. Gelombang gelisah yang bergejolak dalam dada tiba-tiba mereda seperti ombak besar yang ditenangkan oleh angin lembut. Itulah kekuatan zikir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika terpisah dari air?
Dengan kata lain, hati manusia akan mati bila jauh dari zikir dan hanya akan hidup bila dekat dengan Allah. Orang-orang sufi yang lurus dari kalangan ahlus sunnah sering mengajarkan bahwa zikir bukan sekedar gerakan lisan, melainkan nafas bagi ruh. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, zikir adalah cahaya bagi hati. Semakin banyak engkau berzikir, semakin terang jalanmu menuju Allah. Maka tidak mengherankan bila mereka yang terbiasa mengingat Allah mampu menghadapi badai kehidupan dengan tenang, sementara yang lalai mudah dihantam ombak dunia. Bayangkan hati manusia bagaikan cermin, setiap dosa adalah debu yang menutupinya. Dunia yang berlebihan adalah karat yang menghalanginya. Zikir adalah kain lembut yang membersihkan debu itu, sehingga hati kembali bening, kembali memantulkan cahaya ilahi. Betapa banyak orang yang tersenyum di wajah, tetapi hatinya gelap penuh gundah. Dan betapa banyak orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya lapang karena lisannya basah dengan zikir. Maka siapapun yang merindukan ketenangan, jangan mencarinya pada dunia yang fana. Carilah ia pada Allah melalui zikir yang sederhana namun penuh makna. Setiap ucapan adalah pengingat, setiap pengingat adalah cahaya, dan setiap cahaya adalah jalan pulang menuju Dia yang Maha Damai. Ada sebuah karunia yang seringkali luput dari kesadaran manusia, doa malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu taat, dan yang Allah tugaskan untuk mencatat amal, menjaga, serta mendoakan hamba-hambanya. Betapa beruntungnya seorang manusia yang didoakan oleh malaikat. Karena doa mereka tidak ternodai oleh dosa, tidak bercampur dengan kelalaian, dan hanya penuh dengan keikhlasan. Salah satu cara untuk mendapatkan doa mereka adalah dengan zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan ia dilindungi dari syaitan pada hari itu sampai sore. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini tidak hanya menyingkap rahasia besar tentang keutamaan zikir, tetapi juga menunjukkan bahwa zikir yang ringan bisa menjadi benteng yang kokoh dari godaan syaitan. Bayangkan seorang hamba yang setiap hari meluangkan waktunya, meski hanya beberapa menit, untuk melafazkan kalimat agung itu. Pada saat yang sama, malaikat-malaikat mencatat kebaikan demi kebaikan, menghapus kesalahan, dan bahkan mengangkat doa untuk dirinya. Betapa besar keuntungan yang ia raih dengan usaha yang begitu kecil. Inilah rahasia zikir, ringan di lisan, namun berat dalam catatan amal. Ulama menjelaskan bahwa doa malaikat itu adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menekankan bahwa zikir ini mengandung tauhid, pujian, dan pengakuan atas kekuasaan Allah. Karena itulah ia menjadi sebab turunnya pahala besar dan perlindungan dari segala keburukan. Di saat manusia sibuk mencari perlindungan dari banyak hal, ada benteng yang paling kuat namun sering diabaikan, zikir. Bagi para pencari jalan Allah, zikir semacam ini bukan hanya ucapan, melainkan ikrar. La ilaha illallah adalah pernyataan cinta, sebuah sumpah setia bahwa tiada yang layak disembah kecuali Allah. Ketika kalimat ini keluar dari lisan dengan ikhlas, maka malaikat-malaikat pun menyertai, mendoakan, dan menjadi saksi atas ikatan tersebut. Tidak mengherankan bila banyak ulama tasawuf menekankan zikir ini sebagai napas seorang shalik atau penempuh jalan Allah. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah pernah berkata, zikir adalah benteng hati. Barang siapa masuk ke dalamnya, maka ia aman dari syaitan. Renungkanlah betapa mudahnya Allah memberi jalan perlindungan kepada kita.
Cukup dengan 100 kali ucapan dalam sehari, dosa dihapus, pahala melimpah, perlindungan diberikan dan doa malaikat mengiringi. Tetapi betapa sering manusia lalai, membiarkan lisannya sibuk dengan kata-kata sia-sia, sementara zikir yang penuh cahaya ditinggalkan. Seorang hamba dikenal bukan dari penampilannya, bukan dari hartanya, dan bukan pula dari status dunianya. Identitas sejati seorang hamba adalah apa yang paling sering ia sebut dalam kesehariannya. Ada manusia yang lisannya tidak pernah lepas dari pembicaraan dunia, tentang harta, tentang jabatan, tentang ambisi. Ada pula yang lisannya sibuk dengan ghibah, keluhan, dan kata-kata kosong. Namun ada sekelompok hamba yang Allah puji dalam Al-Quran. Mereka yang lisannya basah dengan zikir. Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Perhatikanlah, Allah tidak hanya menyebutkan laki-laki, tetapi juga perempuan. Tidak hanya orang alim, tetapi siapapun dari hambanya yang melazimkan zikir. Dan janji Allah jelas, ampunan dan pahala yang besar. Janji ini tidak diberikan kepada orang yang sekadar banyak berbicara, melainkan bagi yang banyak berzikir. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa zikir adalah tanda kehidupan hati. Hati yang lalai dari zikir adalah hati yang kering, sementara hati yang sibuk dengan zikir adalah hati yang hidup. Beliau berkata dalam Al-Wabil As-Sayyib, zikir adalah makanan hati dan ruh. Jika hati kehilangan zikir, maka ia menjadi seperti tubuh yang kehilangan makanan. Maka identitas seorang hamba sesungguhnya tampak dari apakah hatinya hidup dengan zikir atau mati karena kelalaian. Dalam pandangan para ulama tasawuf yang lurus, zikir bukan hanya ibadah, melainkan tanda cinta. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, tanda cinta adalah banyak menyebut yang dicintai. Jika seorang manusia benar-benar mencintai Allah, maka ia akan sering menyebut namanya. Sebaliknya bila lisan enggan menyebut Allah, itu pertanda bahwa hati sedang jauh dari cinta. Oleh sebab itu, zikir menjadi identitas yang membedakan hamba-hamba Allah dengan mereka yang lalai. Betapa indahnya bila identitas kita di hadapan Allah adalah zakirin, orang-orang yang banyak berzikir. Karena di dunia, manusia mungkin mengenal kita dengan banyak sebutan. Seorang ayah, seorang ibu, seorang pedagang, seorang guru, seorang pekerja. Namun di sisi Allah, sebutan yang paling mulia adalah hamba yang lisannya basah dengan zikir. Itu adalah nama yang tidak akan pudar, sebuah gelar yang akan tetap bersama kita hingga akhirat. Tidak semua orang mampu melakukan amal besar. Tidak semua orang mampu bersedekah dengan harta yang banyak, atau menulis karya yang abadi, atau berdiri lama dalam qiyamul lail. Namun setiap orang bisa berzikir. Di sini letak keindahan rahmat Allah. Pintu identitas mulia terbuka bagi siapa saja, bahkan bagi mereka yang sederhana, yang mungkin tak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh para malaikat karena zikirnya yang terus naik ke langit. Maka jangan remehkan zikir. Ia bukan sekadar amal kecil, melainkan tanda siapa diri kita sebenarnya. Hamba Allah adalah mereka yang hatinya selalu terhubung dengannya, lisannya selalu menyebutnya, dan jiwanya selalu tenang dengan mengingatnya. Itulah identitas yang tidak pernah lekang oleh waktu. Identitas yang akan menyelamatkan di hari ketika semua masker dunia tersingkap. Hari-hari kita di dunia sering berlalu tanpa terasa. Kesibukan, ambisi, dan rutinitas membuat kita lupa bahwa waktu yang berjalan sesungguhnya sedang mengikis hidup kita sedikit demi sedikit. Banyak manusia yang sibuk mengumpulkan dunia, namun sedikit yang mengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Dalam perjalanan singkat ini, ada satu bekal ringan yang sering diremehkan, padahal ia bisa menjadi cahaya yang menuntun kita ketika seluruh amal terasa rapuh,
yaitu zikir. Zikir adalah penyelamat di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Subhanallahi wa bihamdih yang menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Betapa sering kita merasa dosa-dosa kita terlalu besar, terlalu berat untuk diampuni. Namun Allah membuka pintunya dengan zikir yang ringan. Setiap kali lisan berucap, itu bukan sekadar suara, tetapi penghapus noda dalam catatan amal. Alangkah malunya kita jika masih meremehkannya. Zikir juga adalah bekal surga. Setiap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bukan hanya gema di udara, tetapi benih yang tumbuh menjadi pohon surga. Bayangkanlah kelak, seseorang memasuki taman abadi, dan ia mendapati pepohonan rindang, sungai-sungai jernih, dan kebun yang indah. Semua itu ternyata tumbuh dari benih zikir yang dulu ia ucapkan ketika di dunia. Ibn Rajab rahimahullah berkata bahwa dunia adalah ladang dan akhirat adalah tempat panen. Maka zikir adalah benih yang paling mulia untuk ditanam karena hasilnya adalah keindahan yang tidak akan pernah layu. Tidak hanya itu, zikir juga adalah obat hati. Dunia yang keras membuat banyak orang gundah, resah, dan kehilangan arah. Mereka mencari tenang pada hiburan, pada harta, pada hubungan sesama manusia. Namun Allah menegaskan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, hati tidak akan merasakan kenikmatan, kelapangan, dan kebahagiaan kecuali dengan zikir kepada Allah. Zikir adalah pelipur lara, obat bagi luka batin, dan cahaya di tengah kegelapan hidup. Dan betapa agungnya ketika zikir membuat malaikat turut mendoakan kita. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100 kali bukan hanya membawa pahala membebaskan 10 budak, tetapi juga benteng dari syaitan. Malaikat yang suci pun ikut memohonkan kebaikan bagi hamba yang tekun berzikir. Apakah ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada didoakan oleh makhluk yang tidak pernah berbuat dosa? Akhirnya, zikir adalah identitas seorang hamba. Allah menyebut mereka dalam Al-Quran sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingatnya. Lalu Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Identitas ini tidak bisa dibuat-buat. Ia tampak dari keseharian. Apakah lisan basah dengan zikir atau kering karena lalai? Para ulama tasawuf yang lurus selalu menekankan, cinta itu tanda utamanya adalah zikir. Maka siapa yang mencintai Allah, pasti lisannya sering menyebut namanya. Jika kita renungkan, semua keutamaan ini seakan mengingatkan bahwa zikir adalah benang merah yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia menyelamatkan di akhirat, menumbuhkan surga, menenangkan hati, mendatangkan doa malaikat, dan menjadi identitas yang mulia. Tidak ada amal yang lebih mudah dilakukan oleh siapapun selain zikir. Tetapi justru karena kemudahannya, banyak orang meremehkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah menasehati murid-muridnya, jangan pernah kau remehkan zikir, karena ia adalah tali yang mengikat hatimu dengan Allah. Jika tali itu putus, maka engkau akan tersesat di jalan dunia. Pesan ini menegaskan bahwa zikir bukan sekadar ibadah kecil, tetapi pengikat ruhani yang menjaga kita tetap berada di jalan Allah. Maka wahai diri, jangan biarkan hari-hari berlalu dalam kelalaian. Setiap detik adalah kesempatan untuk menanam surga, membersihkan dosa, dan menghidupkan hati. Jangan tunggu hingga ajal datang, karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan berzikir. Saat ruh telah keluar dari jasad, hanya amal-amal yang akan menemani. Dan mungkin, di antara semua amal, yang paling ringan di dunia tetapi paling berat di akhirat, adalah zikir yang pernah kita ucapkan dengan tulus. Sahabat catatan langit, hidup manusia sesungguhnya hanyalah perjalanan singkat antara azan dan sholat. Azan dikumandangkan saat kita lahir, dan sholat jenazah dilantunkan saat kita pergi. Semua yang terjadi di antara dua waktu itu adalah perjalanan yang menentukan tempat kembali kita. Dalam perjalanan singkat ini,
ada satu bekal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu zikir. Zikir adalah rahasia yang Allah sisipkan dalam ibadah. Ia bukan sekedar lafaz, melainkan cahaya. Ia bukan hanya ucapan, melainkan kehidupan. Zikir adalah tanda bahwa hati masih hidup. Bila lisan kering dari zikir, itu pertanda hati mulai mati. Dan hati yang mati tidak lagi peka terhadap dosa, tidak lagi merasakan manisnya ibadah, tidak lagi merindukan Allah. Maka zikir sesungguhnya bukan hanya amal tambahan, tetapi syarat utama agar hati tetap hidup. Bayangkan hari ketika kita berdiri di padang mahsyar. Semua manusia dalam kegelisahan, matahari begitu dekat, amal-amal ditimbang, dan setiap orang sibuk dengan nasibnya sendiri. Saat itu, mungkin hanya zikir-zikir ringan yang pernah kita ucapkan yang datang sebagai cahaya penolong. Satu subhanallah yang dulu diucapkan dalam kelelahan, satu alhamdulillah yang diucapkan dalam kesempitan, satu Allahu Akbar yang terucap dalam keterbatasan, semuanya hadir sebagai cahaya di kegelapan hari kiamat. Al-Hazan Al-Basri rahimahullah berkata, zikir adalah cahaya bagi seorang mukmin di dunia dan simpanannya di akhirat. Betapa indahnya perumpamaan ini. Dunia penuh kegelapan, tetapi zikir menyalakan lentera di hati. Dan ketika kelak dunia berakhir, lentera itu berubah menjadi simpanan yang akan menolong pemiliknya. Inilah rahasia yang hanya diketahui oleh hati-hati yang peka. Maka jangan pernah remehkan zikir. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk mengucapkannya. Jangan menunggu waktu luang, karena zikir justru bisa menjadikan waktu kita lapang. Jangan menunggu hati tenang, karena zikir itulah yang mendatangkan ketenangan. Jadikan zikir sebagai teman dalam perjalanan hidup, saat senang maupun sedih, saat ramai maupun sepi, saat sehat maupun sakit. Wahai diri, jika engkau ingin dikenal Allah, jadilah orang yang selalu mengingatnya. Jika engkau ingin dicintai Allah, jadilah hamba yang selalu memujinya. Dan jika engkau ingin diselamatkan Allah, jadilah hamba yang lisannya selalu basah dengan zikir. Karena di akhir perjalanan, bukan harta, bukan nama, bukan pujian manusia yang akan menolongmu. Yang akan menolongmu adalah hubunganmu dengan Allah. Dan zikir adalah tali pengikat hubungan itu. Ketika engkau menutup matamu untuk terakhir kalinya, semua suara dunia akan menghilang. Namun zikir yang pernah engkau ucapkan akan tetap ada, menunggu di hadapan Allah sebagai saksi bahwa engkau pernah mengingatnya. Betapa agungnya jika saksi kita di hari akhir adalah zikir yang ringan namun penuh makna. Maka genggamlah pesan ini. Jangan anggap remeh zikir, karena ia mungkin tampak kecil di dunia, tetapi di sisi Allah, ia bisa lebih berat daripada seluruh isi dunia. Dan di hari akhir kelak, mungkin hanya zikir itulah yang tersisa sebagai cahaya, penolong, dan tanda cinta kita kepadanya. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga Jalan Sunyi Para Kekasih yang Dirindukan Surga. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.